Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga 30 di bawah sorotan tema kasih Yesus kepada kaum lemah karena Dia benar-benar juru selamat dunia. Inilah pengakuan orang Samaria mengenai Yesus. Ini juga merupakan pengakuan orang Kristen di seluruh dunia. Dalam ibadah minggu pagi hari ini, 2 Agustus 2020, orang Kristen dalam gereja Kristen Injili di Tanah Papua merenungkan pengakuan tersebut. Bertolak dari pengalaman orang-orang Samaria berjumpa dengan Yesus sebagaimana tercatat dan dituturkan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 hingga 42. Tetapi dalam buku panduan khotbah kita baca sampai pada ayat yang ke-30. Namun dalam penjelasan ini kita pakai sampai ayat 42 merupakan puncak perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pengakuan tersebut terjadi dalam sebuah pengalaman perjumpaan orang-orang Samaria dengan Yesus. Perjumpaan ini diawali dengan pertemuan Yesus dan perempuan Samaria di sumur Yakub. Terlintas dalam ayat 6 pembacaan kita tadi. Ini suatu perjumpaan yang luar biasa yang mengungkap karya keselamatan Yesus yang membebaskan orang dari keterikatan masa lalu yang gelap serta menunjukkan hidup peribadahan yang benar di hadapan Allah Sang Bapa. Dapat kita lihat dalam pembacaan ayat 13 hingga 24. Bapak Ibu Saudara, sekalipun Samaria dan Yahudi bermusuhan, tetapi karya keselamatan Yesus tidak terhalang oleh perseteruan kelompok masyarakat. Tetapi justru di dalam kehadiran Yesus dalam wilayah yang berseteru, di ayat 9 merupakan kesaksian bahwa tidak ada satu wilayah di dunia ini yang bebas dari keselamatan. Namun sebaliknya seluruh dunia harus mengalami keselamatan sebab Yesus adalah juru selamat dunia. Hal ini patut mendapat perhatian kita agar dalam pelayanan gereja secara khusus kita yang ada di dalam jemaat, tidak satupun warga jemaat atau tidak satupun week yang terabaikan dalam keadaan apapun. Kasih Yesus sebagai juru selamat dunia harus dihadirkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu kondisi sosial yang menghambat kita mengalami keselamatan Kristus adalah keterikatan dengan tradisi dan kebiasaan masa lalu yang dipertahankan turun-temurun. Kita harus dibebaskan dari keterikatan tersebut agar bukan roh nenek moyang yang mengendalikan hidup kita, melainkan roh Allah. Kepada perempuan Samaria itu Yesus berkata, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, sebaiknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Air yang diwariskan nenek moyang Yakub tidak membawa kepada hidup kekal. Sebaliknya, air yang diberikan Yesus akan terus mengalir dan membersihkan serta membawa hidup kita kepada kehidupan kekal. Itu tidak diperoleh hanya dengan ketaatan kepada nenek moyang, namun harus dengan pengakuan dan membuka diri kita sungguh-sungguh untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kita memang menaruh respek terhadap tradisi dan nilai-nilai kultural yang diwariskan turun-temurun. Namun jika hal itu digunakan dalam upaya berteologi yang kini dikenal dengan teologi kontekstual, tidak berarti menggeser posisi Kristus. Hanya Allah yang telah menyelamatkan dunia ini di dalam Kristus yang patut kita sembah. Kepada perempuan Samaria yang mempertahankan tradisi dan menjunjung tinggi tempat penyembahan yang diwariskan nenek moyangnya, Yesus dengan tegas mengatakan, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kita yang diselamatkan tidak lagi menyembah, tidak lagi menjalankan penyembahan kepada Allah di tempat keramat seperti yang dikatakan di dalam pembacaan kita tadi oleh perempuan Samaria, yang diwariskan nenek moyang dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan hubungan itulah marilah kita perhatikan pernyataan ini. Allah itu roh, kata Yesus. Dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita tahu bahwa Allah tidak terikat dengan tempat penyembah yang ada sejak nenek moyang. Bukan di situ tempat penyembah kepada Allah, melainkan di dalam dan melalui kehidupan pribadi yang hidup benar di hadirat Allah. Bisa saja orang datang menyembah di tempat tertentu. Contoh saja Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam pandemi COVID-19 yang mengharuskan semua kita beribadah di rumah masing-masing. Bukan berarti bahwa di sana tidak ada Allah. Di sana tempat itu keramat bagi kita, tidak Bapak Ibu. Ya, terus menerus karena pandemi kita ada di rumah. Ataupun karena kebiasaan kita, sebelum pandemi kita ada di dalam rumah Tuhan. Allah tidak terbatas waktu, tempat, dan ruang di mana untuk kita berjumpa dengannya. Di mana saja kita bisa berjumpa dengannya. Yang pasti kesiapan hati kita untuk menerima Dia hadir dalam hidup kita, yang mampu untuk mengubahkan hidup kita. Sungguh-sungguh mengenal Dia sebagai juru selamat hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebab Allah kita yang kita sembah, kita harus sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia adalah roh, Dia benar, Dia mulia, dan Dia juga kudus. Kita yang hidup dalam roh dan kebenaran, yaitu kita yang hidup menaati kehendak Allah, karena hidupnya dipimpin oleh roh Allah, tidak lagi hidup berdasarkan keinginannya, melainkan memberlakukan kehendak Allah. Yesus menekankan hal ini dengan menegaskan kepada murid-muridnya yang menawarkan Dia untuk makan pada saat itu. Dia berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Seperti makanan, demikian pula kehendak Bapa harus dilaksanakan dalam setiap hati dan pikiran kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, di mana saja kita ada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bukan kebetulan sebagai pejabat gereja maupun warga jemaat menjadi anggota gereja yang memiliki karakter Injil, yaitu Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Sebutan Injil tidak sekedar menunjukkan bahwa gereja ini ada karena hasil pekabaran Injil, melainkan bahwa Gereja Kristen Injili ini ada dan warganya harus hidup dalam Injil dan senantiasa harus memberitakan Injil. Di pagi hari ini, lewat pelayanan minggu pagi ini, kita telah melantik Bapak Ibu Panitia Pemilihan Majelis Baru Jemaat GKI Kasih Perumnas periode 2021-2025. Bapak Ibu dipanggil untuk melakukan kehendak Allah
Dia yang mengutus. Bapak Ibu, untuk menjalankan tugas pelayanan ini, lakukanlah semuanya dengan rasa tanggung jawab, rajin dan jujur serta setia. Karena ini bagian dari kesaksian Bapak Ibu dalam melakukan kehendak Allah. Keselamatan yang Allah kerjakan diperuntukkan untuk semua orang. Karena itu dalam tugas yang dipercayakan, yang dipercayakan kepada Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu dapat menemui setiap anggota jemaat yang telah menerima Yesus dan telah hidup di dalam keselamatannya. Patutlah sebagai utusan Tuhan, Bapak Ibu menyatakan keselamatan itu bagi orang-orang pilihan, agar dapat menerima panggilan di dalamnya mereka mengalami dan mengaku bahwa kasih-Nya kepada kaum lemah, sebab Dialah juru selamat hidup ini. Tuhan Yesus yang punya firman ini kiranya memampukan kita sekalian sebagai jemaat, tetapi juga sebagai hamba-hamba Tuhan untuk terus mengerjakan pewartaan berita Injil ini di mana saja kita ada, secara khusus dalam jemaat kita, supaya teruslah kita menjadi pekabar-pekabar Injil yang memberitakan nama Tuhan, menjadi saksi bagi semua orang, di dalamnya mendatangkan berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.